Shalom kakak-kakak semua, hari ini saya akan mencoba membagikan training ya untuk penggunaan green screen, melanjutkan sesi training kita yang minggu lalu. Yang pertama, kenapa harus green screen? Ini juga sebenarnya saya cari secara teori ya, jadi secara teorinya itu hijau itu warna yang tidak dimiliki sama sekali oleh pigmen tubuh manusia. Jadi, berharapnya nanti ketika kita melakukan proses editing, karena kita akan menghilangkan background hijau, kitanya juga nggak ikutan hilang gitu. Karena teknik chroma key ini akan menghilangkan unsur satu warna. Nah, seperti itu. Ada juga yang bisa digunakan selain warna hijau, yaitu warna biru, dengan alasannya yang sama juga. Lalu ini adalah teknik persiapan di lapangan yang harus diperhatikan sebelum mengambil video. Yang pertama, usahakan tinggi kamera pada eye level atau sejajar dengan mata kita, nggak terlalu ke atas dan nggak terlalu ke bawah. Bisa pakai tripod, bisa pakai meja, lalu buku-buku ditumpuk, bisa kakak tempel mungkin di dinding, HP-nya terserah kakak-kakak semua. Yang kedua, berikan jarak antara objek itu kita sendiri dengan kamera agar gerakan terlihat. Kalau saya biasanya sekitar 1 meter sampai 2 meter, itu tergantung sejauh apa gerakan yang mau terlihat. Kalau sampai ke kaki, ya lebih jauh lebih baik gitu kan, biar adik-adiknya bisa melihat gerakan kita semua. Terus pastikan juga pasang green screen dan HP-nya secara landscape agar gerakan yang tertangkap itu lebih banyak. Lalu yang keempat, pastikan tinggi green screen saat pemasangan bisa sesuai dengan gerakan saat mengangkat tangan. Nah, jadi tangan kita nggak keluar dari green screen saat kita melakukan gerakan angkat tangan. Nah, untuk memudahkan proses editing, usahakan pencahayaan rata dan baik. Gitu. Nah, selanjutnya adalah teknis pengambilan video yang perlu diperhatikan. Yang pertama, pastikan sudah mandi dan makeup secukupnya, rambut juga tertata dengan rapi, baju juga tertata dengan rapi. Kenapa saya perlu mention ini? Karena kadang saya kalau nyari contoh lain gitu dari gereja anak lain, kadang-kadang ada juga kakak-kakak yang rambutnya lepek saat membawakan nyanyian, membawakan firman Tuhan kayak gitu. Nah, kita alangkah baiknya kalau kita juga memperhatikan hal itu. Yang kedua, sesuaikan baju dan celana dan apapun yang kita pakai. Usahakan jangan hijau. Kenapa? Karena nanti kalau kita edit saat proses chroma key atau kunci chroma ini, ketika kita ngilangin layar yang di belakang, layar hijau, nanti takutnya kitanya juga ikutan hilang. Nah, karena kita nggak mau hal itu terjadi, usahakan jangan pakai hijau. Lalu yang ketiga, untuk memudahkan proses editing, khususnya apabila syuting dilakukan oleh lebih dari satu orang guru, pastikan objek berdiri pada titik yang sama. Nah, ini kasusnya adalah kalau kita mau nyanyi lebih dari satu lagu. Jadi kan nanti kita kan teknisnya kan akan kita nyalain kamera, terus kita mundur, kita nyanyi, lalu kita matiin kamera lagi. Lalu kita nyalain kamera lagi untuk masuk ke lagu yang kedua. Nah, untuk lagu yang pertama dan lagu kedua itu usahakan guru-gurunya kalau lebih dari satu orang itu berdiri pada titik yang sama. Jadi nanti ketika proses editing nggak kelihatan ada perpindahan tempat antara satu lagu dengan lagu yang lain. Ya, mudah-mudahan kakak-kakak ngerti ya, ada bayangannya di sini. Yang ketiga, setelah start video,
beri jeda waktu 3 detik. Nah, jadi maksudnya gini, jadi ketika kita mau syuting video kan, kita nyalain video on, kita mundur, masuk ke kamera kan, terus kita usahakan posisi siap dulu 3 detik, misalnya senyum atau apa. Jangan sampai kelihatan bengong, kayak waktu itu saya juga pernah pas pasca ada kelihatan kayak bengong sedikit, nggak siap gitu. Nanti kan akan ada proses motong videonya ya. Jadi kita nggak kelihatan mundur gitu, nggak kelihatan bergerak atau nggak kelihatan nggak siap ketika sudah videonya dimulai. Nah, hal yang sama juga diterapkan pada saat kita mau matiin videonya. Jadi tahan dulu sebentar. Misalnya, terima kasih adik-adik. Senyum dulu. 1, 2, 3, baru kita jalan matiin videonya. Oke. Lalu, pastikan gerakan tangan agar tidak keluar dari green screen, seperti yang tadi sudah saya jelasin ya. Oke, yang keenam, untuk memudahkan proses editing, saat merekam video apabila ada gerakan yang melambaikan tangan, misalnya, shalom adik-adik. Nah, itu jari-jarinya bisa ditutup. Atau bisa di depan badan kita juga jari-jarinya. Itu akan sangat memudahkan proses editing. Oke, kita masuk ke praktek chroma key atau kunci chroma. Saya akan coba pelan-pelan di sini ya. Yang pertama, buka aplikasi KineMaster dan masukkan media. Bisa gambar atau bisa video, terserah kakak-kakak. Semuanya. Kalau di video ini, saya akan ambil contoh dengan video dan videonya Kaleksi. Backgroundnya yang udah Kaleksi kasih dan juga videonya Kaleksi ya, yang di green screen. Udah, ini media ini udah diajarkan oleh Kaleksi ya di minggu kemarin, jadi saya nggak ngajarin ulang lagi caranya. Yang kedua, sisipkan layer atau lapisan. Oke, masukin layer atau lapisan, lalu pilih video kita yang dengan green screen tersebut. Lalu yang ketiga adalah klik video kita yang dengan green screen. Bisa kita klik yang di bawah atau kita klik pada layar besar juga sama aja. Lalu kita cari di sebelah kanan itu chroma key atau kunci chroma. Diklik. Lalu klik aktifkan atau enable. Lalu pastikan warna kunci atau key color sudah sesuai dengan warna background. Bisa kita klik di warna kuncinya, terus kita cari warna green screen kita sesuai dengan warna apa. Terus kalau udah, diklik yang tanda centang ya. Oke. Nah, sekarang kita mau belajar tentang cara menghilangkan green screen, layar hijau di belakang. Jadi di kunci chroma ini ada 2 kunci. Yang pertama yang atas, itu untuk mengatur kejelasannya si objek, itu kita sendiri. Yang bawah untuk mengatur kejelasannya si green screen. Sayangnya, kedua kunci ini kan sangat berkaitan. Jadi kita nggak bisa langsung, misalnya kita mau objeknya kita diterangin 100%, kita tarik langsung ke 100% kitanya, dan yang bawahnya ke 0%. Hasilnya akan jadi buram. Di sini kita perlu mencari keseimbangan antara kunci atas dan kunci bawah. Kakak-kakak bisa belajar dengan cara digeser-geser untuk mencari keseimbangannya sampai sejauh apa kitanya, objeknya, tetap terlihat dengan jelas,
Lalu yang bawah untuk mengatur green screen-nya itu green screen-nya bisa hilang, tapi kitanya tidak ikut hilang bersama dengan green screen. Itu harus cari keseimbangannya. Nah, kalau saya biasanya untuk green screen yang saya pakai itu di sekitar yang atas yaitu di sekitar 40%-an, yang bawah sekitar 50-60%. Nah, kalau di gambar koleksi ini saya dapat yang cukup bagus, itu yang bagian atasnya itu di 40%, yang di bawahnya 55%. Nah, kalau udah jadi, hasilnya akan seperti ini nih. Hasilnya tadi yang kalau tombol atasnya 40%, fungsi atasnya 40%, dan yang fungsi bawahnya 55%. Kalau udah, tinggal kita klik centang yang di sebelah kanan atas. Oke, sudah siap green screen-nya, sudah jadi. Tinggal kita play, kita lihat hasilnya seperti apa. Nah, ini adalah untuk teknik supporting chroma key supaya hasil yang kelihatan tuh lebih maksimal. Yang pertama, pastikan background gambar atau video yang kita gunakan itu high resolution atau gambarnya besar. Jadi jelas gambarnya. Yang kedua, pastikan objek atau gambar kita tidak terlalu besar memenuhi layar dan juga tidak terlalu kecil sampai nggak kelihatan gitu. Lalu saya juga akan mengajarkan untuk cara download video background dari YouTube ke HP. Kalau untuk gambar mungkin udah banyak yang tahu ya cara download gambar dari Google. Nah, ini dari YouTube ke HP. Yang pertama, buka YouTube. Lalu cari kata kunci background animasi bergerak atau background animasi bergerak atau background sekolah minggu atau kartun background loop, bebas terserah kakak-kakak. Kalau udah, copy link YouTube tersebut. Lalu di new tab atau tab baru, cari di Google download YouTube to MP4. Salah satunya nanti akan diarahkan ke yt1s.com, lalu diklik linknya, lalu salin atau paste link YouTube tadi ke kotak yang disediakan di sini nih. Lalu klik convert. Nah, pastikan yang mau di-download adalah MP4. Jadi dia bisa nyediain MP4, MP3, MP4-nya pun berbagai macam resolusi ya. Pilih aja yang paling besar 1072 kalau saya nggak salah di MP4 video. Pastikan, lalu klik get link. Nah, lalu kita akan klik download dan nanti dia akan tersimpan ke HP kita dan sudah bisa dipakai sebagai media background pada KineMaster. Kalau udah kayak tadi, tonton ulang ya kakak-kakak video yang sudah kita buat agar kita tahu bagian-bagian video mana yang belum sempurna proses chroma key-nya atau kunci chroma-nya. Jadi kadang-kadang itu kalau misalnya pencahayaannya kita nggak sempurna, nanti karena kan video kita bergerak, nanti ada bagian yang hitam gitu. Ada bagian yang masih hijau. Nah, itu yang perlu kita lihat lagi dari awal sampai akhir untuk bagian detailnya. Itu aja buat teknik chroma key. Mudah-mudahan video ini cukup jelas. Selamat berlatih di rumah. Tuhan memberkati.